guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Sebelum ke pembahasan berikutnya, pastikan kalian subscribe, comment, like, and share my video. Ya guys, pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini, kita akan membicarakan tentang pandangan sosial konsumen. Dimana di sini ada 4 subbab yang akan kita bahas. Sebab pertama itu tentang pengaruh keluarga konsumen. Yang kedua tentang pengaruh perkembangan dan sosial dan budaya. Yang ketiga pengaruh lingkungan kecil konsumen. Dan yang keempat pengaruh strata sosial konsumen. Nah guys, kita akan bahas satu persatu dari keempat sebab ini. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, terlebih dulu kita harus mengenal tentang pengertian pandangan sosial konsumen. Yang dimana merupakan penilaian atau pendapat dari setiap individu di lingkungan yang akan saling mempengaruhi, membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting terhadap suatu objek. Nah, kita langsung ke sebab yang pertama, itu pengaruh keluarga konsumen. Dari kebiasaan hidup suatu keluarga yang membentuk pola pikir dan gaya hidup individual. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi kita sebagai konsumen, dari sanalah perilaku membentuk kita untuk bagaimana gaya hidup kita terhadap pembelian konsumen. Nah, yang pertama kita perlu lihat kelas sosial. Kelas sosial ini ada kelas sosial kelas atas dan kelas bawah. Nah, kelas atas yaitu perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Contohnya, jika seseorang terlahir dari keluarga yang kaya, tentu gaya hidup mereka lebih tinggi, terbiasa membeli barang yang mewah, branded, karena mereka mempunyai uang untuk membeli barang tersebut. Terus kelas atas itu adalah perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh pendapatan kalangan ini lebih cenderung membeli sesuatu sesuai pendapat atau sesuai uang yang mereka miliki. Ya, begitu. Terus yang kedua, masih tentang pengaruh keluarga konsumen. Peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Itu peran yang pertama itu pemberi pengaruh atau influencer, memberi informasi bagi anggota keluarga lain tentang suatu produk atau jasa. Terus peran yang kedua, penjaga pintu atau gatekeepers, mengontrol aliran informasi yang masuk ke dalam keluarga. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan atau deciders, memiliki kemampuan untuk menentukan apakah suatu produk atau jasa dapat dibeli atau tidak. Dan yang keempat, buyers, adalah orang yang akan membeli produk atau jasa. Dan yang kelima, pengguna atau user, adalah orang yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Dan yang keenam, disposer atau pembuang, adalah mereka yang membuang produk atau yang menghentikan penggunaan sebuah jasa. Nah, pembahasan yang kedua, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Jika kita berbicara tentang perkembangan, tentu tidak lepas dari bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi serta berlangsung selama hidup individual. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Di sini bisa kita lihat ada pengaruh perkembangan sosial. Pengaruh sosial lingkungan atau social influence adalah tentang strategi seseorang membujuk orang lain dalam mempengaruhi keputusan untuk berperilaku. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita bergaul dengan orang lain, orang-orang terdekat kita seperti teman, keluarga, dan kerabat kita atau teman sekelas kita. Tentunya dari mereka kita bisa terpengaruh karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang paling sering bergaul dengan kita. Secara otomatis ketika kita melihat mereka menggunakan barang yang menurut kita itu bagus, nah tentu kita penasaran dong, pasti nanya gitu, dari di mana kamu beli dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Dan yang selanjutnya ada hakikat perkembangan sosial dan budaya.
Perkembangan sosial dan budaya tentunya merupakan perubahan yang dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tentunya wajar mengingat manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan, seperti peralatan dan perlengkapan hidup, yaitu mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, atau transportasi. Contohnya, mungkin zaman dulu kayak nenek moyang kita, mereka masaknya pakai kayu api dan lain sebagainya, tetapi sekarang bisa kita lihat dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita bisa masak menggunakan oven atau kompor gas. Bahkan sekarang ada aplikasi yang sangat luar biasa seperti Gojek, atau kita bisa belanja lewat e-commerce gitu, Shopee dan lain sebagainya. Terus ada mata pencarian seperti dalam sistem ekonomi meliputi pertanian, peternakan, dan sistem produksi. Sebagai contoh, kaum laki-laki bekerja dengan cara berburu atau pekerjaan lainnya. Bahasa dulu disampaikan secara lisan, sekarang bahasa dapat disampaikan melalui beragam media seperti tulisan, seni, dan sebagainya. Selanjutnya ada kesenian, mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari. Sebagai contoh, orang Jawa menganggap bahwa rumahnya lah yang indah jika bernuansa gelap. Sekarang masyarakat banyak menyukai bernuansa terang pastel, dan itu tentunya sangat berpengaruh karena perkembangan zaman seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem pengetahuan berkaitan dengan teknologi. Contohnya, dahulu orang-orang berpedoman pada alam atau peristiwa, tetapi sekarang orang-orang lebih cenderung menggunakan alat-alat modern seiring berkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, religi atau keyakinan. Contohnya, keyakinan tentang adanya roh halus atau roh leluhur yang dapat dipercayai, namun sekarang manusia lebih berpikir logis dan masuk akal. Dan yang pembahasan ketiga, pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan atau environment mengacu pada rangsangan fisik, sosial, dan kompleks di dunia eksternal konsumen maupun internal. Lingkungan kecil yang dimaksud di sini adalah orang-orang terdekat kita, seperti tadi yang saya katakan, orang di sekitar kita, seperti teman-teman sekelas, teman satu daerah. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen. Dan pembahasan terakhir itu pengaruh strata sosial konsumen. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat, mengacu pada pengelompokan orang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Strata sosial mungkin seperti yang tadi saya katakan, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, jika orang yang terakhir dari strata yang terlanjur kaya, tentu mereka lebih cenderung suka terhadap barang-barang yang mewah, branded, karena mereka memiliki uang kan untuk membeli barang-barang itu. Di sini bisa kita lihat ada strata sosial tertutup. Strata kelas orang kelas bawah sulit untuk melaju ke strata kelas atas karena strata ini ditentukan oleh kelahiran atau ascribed status. Dan stratifikasi sosial terbuka, semua orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mencapai suatu status tertentu berdasarkan khususnya masing-masing. Dan terakhir, stratifikasi sosial campuran. Ini adalah campuran dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Jadi dia bisa menjadi kelas atas, bisa menjadi kelas bawah. Begitu. Ya guys, sekian pembahasan kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share my video. Dadah!